Bab 187. Logika omong kosong. Nah, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk mendobrak sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Tuan Suge hanya mengulurkan tangannya. Cepatlah, jangan ceroboh, aku telah mencarimu untuk waktu yang lama. Baiklah. Harley Ye mengeluarkan puluhan ribu batu spiritual dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, membeli baja hitam dan besi hitam dari senior, tentu saja, aku akan membayarnya, hanya itu yang aku miliki, aku akan memberikannya kepada Anda, senior. Tidak terlalu buruk, Tuan Suge melambaikan tangannya dan mengambil batu spiritual. Senior, jika tidak ada masalah, aku akan pergi dulu. Harley Ye berkata, berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi saat berikutnya dia dibawa kembali oleh Tuan Suge. Senior, aku. Jangan bicara. Tuan Suge menyela kata-kata Harley Ye secara langsung, dan kemudian mencondongkan tubuh bersama-sama, hidungnya berkedut, dan mengendus-endus Harley Ye, seperti anjing pesek. Setelah mengendus-endus, Tuan Suge menatap lurus ke arah Harley Ye. Wah, apakah kamu memiliki api sejati? Tidak, kepala Harley Ye bergetar seperti mainan. Jangan berbohong, aku bisa mencium baunya. Jika senior mengatakan itu, maka aku, benar-benar. Wajah Harley Ye berubah sangat cepat. Kalau tidak, bagaimana bisa anak muda berjubah abu-abu itu mengejarmu seorang dari alam Leng Yuan? Tuan Suge menyentuh dagunya, lalu mencemooh. Mata tuannya berkedip ke arah Harley Ye. Ayolah, api sejati itu seperti apa, tunjukkan padaku. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan dengan putus asa, dia memanggil api spiritualnya, yang tergantung di telapak tangannya. Emas, emas. Begitu api sejati muncul, mata Tuan Suge langsung menjadi cerah, dan nadanya jelas terkejut. Aku telah berada di dinasti Dacu selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat api sejati. Dengan mengatakan itu, pria ini hanya meraih api sejati Harley Ye di tangannya dan menatapnya dengan mata berbinar. Wow! Segera, dia memamerkan giginya dan menyeringai kesakitan, dan telapak tangannya terbakar oleh api sejati. Kamu benar-benar memiliki api sejati dan bahkan memiliki kecerdasan, temperamenmu tidak kecil. Pada saat ini, mata Tuan Suge melebar, melihat ke perut bagian bawah Harley Ye, karena api spiritual Harley Ye telah melarikan diri kembali ke lautan diafragmanya. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Suge melambaikan tangannya, tetapi masih menunggu mata pencuri itu, menatap lurus ke perut bagian bawah Harley Ye. Di sini, Harley Ye ditatap oleh Tuan Suge dan merasa tidak nyaman. Dia merasa bahwa di depan Tuan Suge, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun, dan ada kemungkinan dirampok kapan saja. Bocah, dari mana kamu mendapatkan api sejati ini? Tatapan Tuan Suge berpindah dari perut bagian bawah Harley Ye ke wajah Harley Ye. Terlahir untuk memiliki. Terlahir untuk memiliki. Tuan Suge meremas kumisnya dan bergumam, api sejati anak ini sebenarnya lebih baik daripada api sejati Lewi Dan. Pangkatnya bagus, tapi aku belum pernah mendengar tentang api sejati di dunia ini. Apakah aku bodoh? Api sejati mungkin benar-benar dapat memurnikan sihir yang tidak terbatas. Melihat Tuan Suge bergumam sendiri, Harley Ye memanggil dengan ragu, senior. Hanya saja Tuan Suge tidak menanggapi, dan masih bergumam. Melihat ini, Harley Ye memutar matanya, lalu mundur selangkah dengan tenang, berbalik dengan lembut, dan hendak pergi. Mau kemana kamu? Tuan Suge, yang bereaksi, membawa kembali Harley Ye untuk ketiga kalinya. Senior, apakah ada yang lain? Ini bukan hal yang besar, tapi ada hal yang kecil.
Tuan Suge meremas kumis di bawah rahangnya, kalau dikatakan dengan masuk akal. Aku harus memukulmu dan mengambil semua hartamu, tapi aku punya hati, kakek, melepaskanmu sekarang. Sebagai imbalannya, kamu harus membantuku. Mendengar ini, Harley menggerakkan sudut mulutnya, logika apa ini? Namun, Harley berkata dalam hatinya, jadi tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Senior mengatakan bahwa dia tidak akan merampoknya, jadi apalagi yang bisa dia harapkan? Itu, aku bisa membantumu, tetapi bisakah dalam beberapa hari ke depan, aku punya sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini? Harley menatap Tuan Suge sambil tersenyum, aku akan berpartisipasi dalam pertandingan 3 sekte, jika terlambat, aku tidak akan bisa mengejar. Pertandingan 3 sekte. Tuan Suge mengangkat alisnya dan menatap Harley dari atas ke bawah, kamu hanya dalam alam Ren Yuan saja. Bagaimana pertandingan 3 sekte ada hubungannya denganmu? Kalau begitu aku akan pergi ke sekte Zeng Yang untuk menemui guruku. Tidak apa-apa, masih belum terlambat, jika berjalan baik, kerja setengah hari sudah cukup. Setelah selesai, mari kita pergi ke sekte Zeng Yang. Aku sangat ingin melihat tubuh Xuanling yang legendaris. Jadi, senior, apakah kamu juga diundang oleh sekte Zeng Yang? Harley menatap Tuan Suge dengan ragu. Itu tidak benar. Tuan Suge mencubit telinganya, tapi pergi dan lihat kegembiraannya, mereka tidak bisa menghentikanku. Bagaimanapun, aku juga orang berjasa di dinasti Dacu. Jika tidak memberiku wajah, maka mereka akan menerima akibatnya. Mendengar ini, mulut Harley berkedut, merasa seperti jatuh ke dalam lubang. Setelah beberapa percakapan, dia dapat memahami bahwa lelaki tua malang di depannya lebih dari tidak selaras. Dia hanyalah tuan yang takut bahwa dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Sekte Zeng yang akan mengirim 180 tetua untuk mengikutinya. Kalau tidak, jika kehilangan harta, itu tidak akan sebanding dengan kehilangannya. Ayo pergi. Tuan Suge itu sudah meraih Harley dengan satu tangan dan melangkah ke dalam kehampaan, seperti pelangi ilahi yang menghilang ke langit. Berdiri di samping Tuan Suge, Harley hanya bisa merasakan angin bersiul di sekujur tubuhnya. Kecepatan Tuan Suge begitu cepat sehingga seperti pelangi ilahi, sehingga ketika dia memandang pegunungan Dacuan dan sungai di bawahnya, itu seperti sebuah bayangan lewat. Tingkat kultivasi orang tua ini lebih tinggi dari master pemurnian pil jahat sebelumnya. Berpikir dalam hati, Harley tidak bisa tidak melirik Tuan Suge di sampingnya, selaras, tapi itu sangat kuat. Wah, aku lupa bertanya padamu, apakah kamu murid sekte King Yun atau murid sekte Hang Yue? Harley menatap Tuan Suge saat itu. Tuan Suge juga kebetulan melihat ke samping ke arah Harley. Sekte Hang Yue. Harley menjawab jujur tanpa menyembunyikan apapun. Baiklah, sekte Hang Yue, sekte Hang Yue baik. Tuan Suge meremas kumisnya, lebih baik dari Cheng Kun dari sekte Zeng Yang dan sekte King Yun. Aku lebih memilih Andreas Yang, instruktur sekte Hang Yue-mu, anak muda itu adalah orang yang baik. Benar bahwa pembicara tidak memiliki niat, dan pendengar memiliki niat. Harley tanpa sadar melirik Tuan Suge lagi. Di matanya, Andreas Yang, instruktur sekte Hang Yue, hanyalah seorang anak muda. Tuan Suge ini seberapa tinggi seharusnya senioritas anak itu. Itu membuat orang berpikir bahwa lelaki tua itu telah merangkak keluar dari peti mati. Orang tua ini pasti sudah maju ke alam surga, kata Harley dalam hati. Ini bukan alam surga, hanya sedikit lebih buruk. Oh tidak, itu harus sedikit lebih tepatnya. Yang mengejutkan Harley, Tuan Suge sepertinya bisa mendengar apa yang ada di hati Harley. Alam surga. Harley memang kaget. Di Dacu dinasti yang luas, ada banyak kultivator di alam Kongming,
dan ada juga banyak kultivator di 9 surga di alam Kongming jauh lebih sedikit di atas, belum lagi alam kuasi surga, yang langka, dan yang tidak dia duga adalah ada satu di sebelahnya. Tidak heran lelaki tua berjubah abu-abu di alam Kongming ditekan dengan satu telapak tangan. Harley Ye menghela nafas dalam hati. Surga semu, meskipun satu kaki telah melangkah ke langit, itu masih termasuk dalam kategori alam Kongming dalam arti tertentu, dibandingkan dengan alam Kongming umum, yang kuat itu bukan hanya 1,5 bintang. Kamu juga seorang master pemurnian pil. Tuan Suge melirik Harley Ye sambil terbang di langit. Harley Ye mengangguk dengan tergesa-gesa. Kalau begitu beritahu kakek, kamu bisa membuat berapa pil spiritual sekarang? Tuan Suge memandang Harley Ye dengan penuh minat. Satu pola. Setelah berpikir sejenak, Harley Ye memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya. Jiwa di tingkat alam yang dalam benar-benar dapat membuat satu pil spiritual, dan bakat alkimiamu sedikit terlalu lemah. Memiliki api sejati hanya sia-sia untukmu. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Ye terkejut lagi. Dia terkejut bahwa bahkan Freddy Su dan Len Sichu, yang ingin melihat tingkat jiwanya, harus menggunakan tablet jiwa untuk menguji, tetapi Tuan Suge dapat melihatnya sekilas. Kultivator alam kuasi surgawi ini tidak terlihat. Namun, jika menyangkut jiwa, kamu, Sekte Han Yue, benar-benar memiliki seseorang yang membuatku terkesan. Tuan Suge mengatakan sesuatu yang bermakna. Harley Ye tahu bahwa Tuan Suge sedang berbicara tentang Len Sichu. Tingkat jiwa telah maju ke puncak alam surgawi. Hanya satu langkah lagi, roh primordial dapat dipadatkan, tetapi pada satu langkah itu menakjubkan, itu tidak dapat diatasi seperti parit. Di samping, Tuan Suge tidak memiliki kata-kata, dan keduanya terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Harley Ye berbicara untuk memecah kesunyian, memandang Tuan Suge, dan bertanya, Tuan Suge, aku ingin mengetahui asal-usul seseorang. Katakan padaku. Dia seorang master pemurnian pil, kata Harley Ye, dan master pemurnian pil jahat yang menggunakan roh bayi hantu untuk membuat alkimia muncul di benaknya. Memikirkan master pemurnian pil jahat, Harley Ye ketakutan. Jika bukan karena kebangkitan teknik terlarang mata keabadian pada saat kritis, dia mungkin telah dirampok tubuhnya sekarang. Musuh yang begitu kuat, dia benar-benar ingin tahu asal-usulnya, sehingga dia akan lebih kuat di masa depan dan menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Ada terlalu banyak master pemurnian pil. Yang mana yang kamu tanyakan? Melihat Harley Ye mengerutkan kening, Tuan Suge tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harley Ye. Pencapaiannya dalam alkimia sangat tinggi, sangat tinggi, menurut pendapatku, lebih tinggi dari tetua Freddy Su dari Sekte Han Yue, tetapi dia jahat dan menggunakan jiwa bayi untuk memurnikan Yuandan yang haus darah. Yuandan yang haus darah. Mendengar nama pil obat ini, mata Tuan Suge sedikit menyipit. Senior tahu, Harley Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu sepertinya berbicara tentang Ridho. Tuan Suge merenung, master pemurnian pil di dinasti Dacu sangat langka, dan sangat sedikit master pemurnian yang lebih tinggi dari Freddy Su, dan master pemurnian pil yang berani memurnikan Yuan dan yang haus darah secara pribadi seharusnya menjadi satu-satunya adik laki-laki Lewi dan Ridho. Adik laki-laki Lewi dan mata Harley Ye berkilat dan dia bergumam, tidak heran, keterampilan alkimia sangat tinggi dan kekuatannya menakutkan. Apakah kamu berjumpa dengan Ridho? Tuan Suge memandang Harley Ye dengan penuh arti. Aku baru saja mendengar tentangnya. Untungnya, baru saja mendengarnya. Tuan Suge berkata, jika kamu melihat orang ini di masa depan, yang terbaik adalah mengambil jalan memutar. Saat itu,
dia diam-diam memurnikan Yuan Dan yang haus darah dan diusir dari Danceng oleh Lewi Dan. Setelah bertahun-tahun, dia masih berani membuat pil spiritual jahat seperti itu. Bocah ini sangat berani. Mereka berdua berbicara satu kata ke kata lain, dan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang sebelum mendarat di surga dengan kelopak yang terbang. Bersambung. Bab 188. Poni. Tempat apa ini? Harley Ye memandangi hutan bunga dengan tampilan baru. Lembah ribuan bunga. Tuan Suge menjawab dengan santai, dan memimpin jalan menuju hutan bunga. Aku tidak menyangka dinasti Dacu memiliki surga seperti itu, gumam Harley Ye, mengikuti jejak Tuan Suge. Sambil melihat sekeliling, lembah ribuan bunga dikelilingi oleh pegunungan dan sangat tertutup. Dan di sepanjang jalan, dia melihat lebih dari satu formasi tersembunyi dengan mata keabadiannya. Keduanya satu demi satu, tidak tahu kapan mereka berhenti. Baru saat itulah Harley Ye menemukan bahwa di kedalaman hutan bunga, ada loteng kecil, dan seluruh loteng berada di bawah kelopak bunga yang berserakan. Yang mengejutkan Harley Ye adalah loteng kecil itu ternyata ditangguhkan di udara, dan pada pandangan pertama, itu memberi orang perasaan seperti mimpi. Nyonya, aku sudah datang jauh-jauh, apakah kamu tidak akan keluar untuk menyambutku? Tuan Suge menatap loteng kecil di lantai 2. Mencicit. Segera, pintu loteng kecil di lantai 2 terbuka, dan seorang berpakaian biasa berjalan perlahan ke pagar. Hah? Menatap orang dengan pakaian biasa, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan gumaman kecil. Dia berpikir bahwa wanita tua yang dikatakan Tuan Suge adalah wanita tua dengan tongkat. Namun kenyataannya, yang dikatakan Tuan Suge adalah seorang wanita langsing. Dia terlihat baru berusia sekitar 20 tahun, dan penampilannya tidak tertandingi. Poni, kamu sangat cantik. Tuan Suge di samping sudah menggosok tangannya dan tersenyum, meskipun tidak dalam nada, tetapi Harley Ye bisa melihat kekaguman telanjang di mata orang tua ini. Wanita berambut putih bernama Poni berdiri di depan pagar paviliun lantai 2, tetapi ekspresinya tidak bahagia dan riang, seolah-olah semua yang ada di dunia membuatnya sedikit riak. Keheningan Poni tidak membuat Tuan Suge merasa malu, seolah sudah terbiasa dengan reaksinya. Aku membawakanmu seseorang. Tuan Suge menarik Harley Ye ke sisinya ke depan. Dengan cara ini, wanita berambut putih bernama Poni sedikit menurunkan matanya yang tidak senang bertumpu pada tubuh Harley Ye. Aku junior Harley Ye, aku telah melihat senior. Harley Ye tahu etiket dengan sangat baik, dan buru-buru melangkah maju dan membungkukkan tangannya. Wanita yang bisa membuat Tuan Suge sangat mengaguminya juga pada tingkat yang sama dengan Tuan Suge dari para senior. Namun, wanita berambut putih bernama Poni itu masih tidak senang. Melihat ini, Tuan Suge buru-buru berkata, anak ini memiliki api sejati, emas. Pada titik ini, mata indah wanita berambut putih bernama Poni memiliki riak untuk pertama kalinya. Suara mendesing. Mendengar angin sepoi-sepoi, Harley Ye hanya merasakan kabur di depan matanya, dan Poni, yang berada di loteng di lantai 2 beberapa saat yang lalu, telah muncul di depannya saat ini. Harley Ye merasa ngeri. Meskipun dia memiliki mata keabadian, dia tidak bisa melihat bagaimana wanita berpakaian putih bernama Poni muncul di depannya. Dengan gerakan yang begitu aneh, dia pertama kali melihatnya. Wanita berambut putih bernama Poni itu berdiri diam di depannya dan menatapnya seperti itu. Harley Ye tampak tidak wajar, dan buru-buru memanggil api spiritual, tergantung di telapak tangannya, senior, ini.
Ini adalah api spiritual dari Junior. Jika Junior dibutuhkan, Junior akan melakukan yang terbaik. Poni tidak mengatakan apa-apa, dia hanya diam-diam melihat api sejati yang bergoyang dengan api kemasan. Alisnya yang cantik sedikit mengernyit untuk pertama kalinya. Setelah beberapa waktu, dia membuka bibirnya sedikit. Ini bukan api sejati. Bukan api sejati. Mendengar ini, Tuan Suge tercengang. Tidak mungkin, api sejati anak ini lebih tinggi dari Samadhi api sejati Lewi dan... Bagaimana mungkin ini bukan api sejati? Jelas, Tuan Suge salah memahami kata-kata Poni. Dia mengira Poni menganggap api sejati Harley sebagai api bumi. Namun, Harley yang berada di samping, tahu di dalam hatinya bahwa api sejati bukanlah api sejati, tetapi api spiritual yang belum terbangun. Niels Jiang pernah mengatakan bahwa di mata orang luar, semua orang berpikir itu adalah api sejati. Sekarang, dilihat oleh Poni secara sekilas, itu masih sangat mengejutkan Harley. Apa latar belakang senior wanita berambut putih ini? Kejutan di hatinya membuat Harley tidak bisa tidak melihat ke Poni yang berada di depannya. Melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan matanya, karena dia melihat rune yang sepertinya muncul di antara alis Poni. Sihir, sedikit terkejut, dan Harley berkata tanpa sadar. Hah? Begitu kata-kata ini keluar, Tuan Suge di samping bergumam lagi, dan menatap Harley dengan heran. Wah, bisakah kamu benar-benar melihat ada penyihir di tubuhnya? Teman kecil, apakah kamu pernah melihat mantra penyihir? Wanita berambut putih bernama Poni berkata dengan ringan, tetapi suaranya seindah suara alam. Aku pernah melihatnya. Harley mengangguk, tetapi tidak menyembunyikannya. Beberapa hari yang lalu, ketika aku pergi ke pasar gelap dunia hantu untuk mengikuti lelang, aku bertemu dengan seorang senior dari partai Tian Xuan. Aku pernah melihatnya, dan aku membantunya memperbaiki sihir itu. Benarkah? Harley tidak menyangka Tuan Suge lebih bersemangat daripada Poni yang terkutuk. Sepasang tangan tua meraih bahu kecil Harley, mata tua yang malang itu, mekar bersinar berapi-api. Harley mengangguk sambil tersenyum. Tuan Suge tidak melakukan apapun yang ringan atau berat, dan bahunya yang kecil hampir dihancurkan olehnya. Setelah diakui oleh Harley sendiri, Tuan Suge memandang Poni di sebelahnya dengan penuh semangat. Poni, biarkan aku mengatakannya saja. Tuhan tidak akan begitu kejam, teman kecil ini akan menjadi penyelamat dalam hidupmu. Wanita berambut putih bernama Poni itu menunjukkan senyum yang langka. Tuan, kamu membawaku ke sini untuk membantu senior wanita ini menyempurnakan ilmu sihir, kan? Harley memandang Tuan Suge. Omong kosong. Kalau begitu cepatlah, aku harus pergi ke Sekte Zeng yang setelah aku selesai. Harley sudah menyingsingkan lengan bajunya, kalau tidak, aku tidak akan bisa mengejar. Oke, aku akan bersiap-siap. Tuan Suge membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah altar, lalu mengeluarkan 6 bendera arai kecil dan memasukkannya ke 6 arah altar. Selama 1/4 jam berikutnya, Tuan Suge sibuk di tengah 6 bendera formasi, satu demi satu rune digambar, dan kemudian rune itu menyala, membentuk satu demi satu pola formasi. Setelah melakukan ini, Tuan Suge memandang wanita berambut putih bernama Poni. Poni mengangguk ringan, melangkah ke altar, dan duduk bersila di atasnya, hanya untuk melihat rune yang rumit berputar di sekitar tubuhnya. Apakah kamu masih membutuhkan altar ini untuk menyempurnakan ilmu sihir? Harley memandang Tuan Suge dengan heran. Ketika aku membantu senior partai Tian Xuan menyempurnakan ilmu sihir, tidak ada langkah rumit seperti itu. Kamu tahu apa? Kata Tuan Suge, dan mendorong Harley ke altar.
orang-orang Partai Tian Xuan memilih salah satu, dan kultivasi mereka lebih tinggi dariku. Orang-orang dari level mereka secara alami tidak takut pada serangan balik sihir, tapi poni keluarga kami berbeda. Sekali sihir berbalik, kemungkinan besar akan mati. Aku mengatur formasi segel terlebih dahulu, juga untuk keamanannya. Jika api sejati kamu tidak dapat memperbaiki sihir di tubuhnya, jadi aku akan mengaktifkan formasi penyegelan sesegera mungkin untuk menyegelnya. Oh. Baru saat itulah Harley Ye mengangguk mengerti, lalu duduk bersila di seberang poni. Senior, mungkin ini akan sedikit sakit, bertahanlah. Setelah mengatakan itu, Harley Ye mengangkat telapak tangannya, menunjuk ke dahi poni, lalu menggerakkan api sejati, membiarkan api sejati disuntikkan ke alis poni di sepanjang jari, membungkus mantra sihir. Begitu api sejati mengalir, sihir itu berfluktuasi dengan keras, melawan dengan putus asa, yang juga menyebabkan sedikit rasa sakit muncul di pipi poni. Nak, bisakah kamu melakukannya? Melihat ekspresi kesakitan poni, Tuan Sugei di bawah altar seperti semut di atas panci panas, berjalan bolak-balik, matanya penuh kekhawatiran. Jangan berkeliaran di sana, oke? Datang dan bantu. Harley Ye menatap Tuan Sugei dengan acuh tak acuh. Oke. Tuan Sugei buru-buru melompat ke atas altar, meletakkan satu tangan di bahu Harley Ye, dan kemudian menyuntikkan kekuatan spiritual agung ke tubuh Harley Ye. Untungnya, mantra sihir di tubuh senior poni tidak sekuat mantra sihir di tubuh senior di Partai Tian Xuan. Harley Ye diam-diam menghela nafas lega. Bersambung.